Salafi Wahabi menganggap bahwa Syekh Albani adalah ulama besar, ulama panutan mereka, alim dan ahli hadis. Akan tetapi, benarkah anggapan mereka tersebut? Ketika ditelusuri, ternyata anggapan Salafi Wahabi itu hanya anggapan saja, tidak sesuai dengan fakta dan realita. Karena Syekh Al-Albani sebenarnya bukan ahli hadis sebagaimana ahli hadis para ulama salaf dan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena Syekh Al-Albani miskin guru dan miskin sanad. Sekarang kalau kayak Albani itu, coba sebutkan nama gurunya. Nggak usah banyak-banyak deh, 5 aja gitu. Nggak ketemu, nggak ada gurunya. Gurunya adalah buku di perpustakaan. Nah itu nggak bisa dijadikan sebagai guru. Kalau emang berikut inilah penjelasan dari Kiai Haji Idrus Romli di dalam bukunya Wahabi Gagal Paham, bahwa Syekh Albani bukanlah ulama hadis dan tidak alim sebagaimana ulama-ulama salaf seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan lain-lain. Padahal Salafi Wahabi sangat bergantung kepada Syekh Al-Albani. Tulisan Kiai Haji Idrus Romli sebagaimana berikut dengan judul Al-Albani Miskin Sanad dan Miskin Guru. Beliau menulis, ada seorang teman mengirim buku tesis master seorang mahasiswa Kuwait tentang Syekh Al-Albani. Setelah membaca buku ini, pikiran menjadi bingung. Al-Albani oleh kaum Wahabi dianggap sebagai ahli hadis yang melebihi Al-Bukhari, Muslim, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Jalaluddin As-Suyuti, dan lain-lain. Biasanya, kalau kita membaca biografi para ulama ahli hadis, akan diterangkan sekian puluh atau ratus ulama ahli hadis yang bersangkutan secara mulazamah maupun riwayah. Ternyata Syekh Al-Albani seumur hidupnya gurunya hanya 3 orang, yaitu orang tuanya sendiri dan 1 orang guru fikih madhab Hanafi dan di tingkat dasar lagi. Sedangkan guru hadisnya hanya 1 orang, yaitu Syekh Raghib At-Tabbagh, dan itu pun Al-Albani berguru secara ijazah saja, bukan mulazamah dan talaki ilmu hadis kepada beliau. Ustadz Salafi Wahabi Indonesia, Ustadz Dzulqarnain Sanusi juga mengatakan bahwa guru Syekh Albani tidak sama dengan guru-guru ulama ahli hadis lain. Beliau juga hanya bisa menyebutkan 1 guru dari Syekh Al-Albani saja. Ya, siapa bilang beliau tidak ada guru? Ayahnya itu seorang alim, ayah beliau. Iya. Dan beliau pernah mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Raghib At-Tabbagh, dan beliau ahli hadits. Jelas ya? Ahli hadits. Walaupun guru beliau itu tidak sama dengan yang lainnya, lebih banyak gurunya, tapi bukan dikatakan beliau tidak berguru. Beliau itu berguru. Itu sudut yang pertama. Sebagai informasi tambahan, berikut kami sisipkan tanggapan dan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia. Syekh Albani itu termasuk ulama Wahabi. Karena ulama Wahabi, ya Ahlus Sunnah jangan merujuk pada beliau, harus merujuk kepada sesama Ahlus Sunnah. Kalau ada ustadz merujuk kepada Albani, berarti ustadz Wahabi. Syekh Albani ini di kalangan Wahabi dipropagandakan sebagai ahli hadis. Mengapa? Karena di kalangan Wahabi tidak ada ahli hadis.
Dan Syekh Albani ini belajar hadis tidak kepada guru, tetapi secara otodidak. Maka kitab-kitabnya Syekh Albani antara yang satu dengan yang lain itu kacau. Dalam kitab ini bilang hadis ini sahih, kitab satunya bilang dhaif. Satunya bilang hasan, satunya bilang dhaif. Al-Albani itu gak hafal sama kitabnya sendiri, karena bukan ahli hadis. Ketika kita melihat misalnya ketika Syekh Al-Albani berfatwa, ternyata fatwa beliau penuh dengan kerancuan dan bertentangan dengan hati nurani umat Islam. Sebagaimana fatwa beliau berikut ini. Kiai Haji Idrus Romli menulis, Jurnal Al-Harth Al-Watani Saudi Arabia pada edisi 134 Rabiul Akhir 1414 atau Oktober 1993 mempublikasikan fatwa Syekh Nasir Al-Albani bahwa penduduk Palestina yang bermukim di daerah-daerah pendudukan Israel wajib meninggalkan kampung halamannya dan menyerahkannya kepada Yahudi, karena penduduk Palestina selalu diganggu oleh Yahudi Israel dalam hal agama, harga diri dan harta bendanya, sebagaimana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Fatwa Al-Albani yang diklaim oleh Wahabi lebih alim dalam bidang fikih dan lebih banyak hafal hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Al-Albani berada di pihak Israel atau Yahudi dan termasuk pengkhianatan terhadap Islam. Bukankah ajakan agar warga Palestina meninggalkan kampung halamannya adalah cita-cita Israel, sedangkan menyamakan penduduk Mekah dengan penduduk Palestina jelas analogi yang keliru? Bagaimana seandainya Israel berhasil menguasai Palestina, lalu berusaha menguasai Mesir, Suriah, Yordania, dan Lebanon? Apakah umat Islam di sana akan difatwakan wajib meninggalkan kampung halamannya dan menyerahkannya kepada Yahudi dan Israel? Itulah tulisan Kiai Haji Idrus Romli di dalam bukunya Wahabi Gagal Paham. Namun, sebagai umat Islam, kita tidak boleh saling mencela, saling mencaci maki. Kita cukup mengetahui kesalahannya dan kecerobohannya. Setelah itu kita tinggalkan. Kita harus mengakui bahwa Syekh Albani adalah ulama Wahabi dan termasuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah. Sekaligus sebagai informasi tambahan, berikut saya sisipkan video dan perkataan dari Ustadz Abdus Somad, Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Indonesia. Karena banyak di internet keburukan Albani yang saya temukan. Saya tidak memposisikan Syekh Albani sebagai iblis, tapi saya juga tidak menempatkannya sebagai malaikat. Dia manusia, yukhti wa yusib. Dia ada benarnya. Satu sisi dia mungkin benar, tapi di sisi yang lain dia mungkin saja salah.